Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian kelas 7, kelas 8 dan 9 dimanapun Anda berada, dan hari ini tentunya di sekolah. Yang sakit mungkin di rumah, kita doakan ya, mudah-mudahan teman kita yang di rumah itu segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian dan rekan-rekan guru dimanapun Anda berada, wabil khusus guru SMP 1 Cikarang Utara yang sekarang ini mungkin sedang mengajar. Dan mohon izin hari ini Al-Fakir sebagai guru bimbingan dan konseling akan bercakap ria akan berbincang seputar MBG saudara, karena hari ini adalah hari kedua SMP 1 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi menikmati MBG dan gratis oke ya. Oke, hari ini saya Bapak sebagai guru BK ditemani oleh dua orang murid kita yang ganteng dan cantik. Coba disebut namanya yang cewek dulu. Halo Sobat Kijara, perkenalkan nama saya Yasmin Aulia Afifah. Saya kelas 94. Iya, kelas 9. Satunya lagi. Oke, halo Sobat Kijara, perkenalkan nama saya Narendra Putra Pratama dari kelas 95. Oke, 9. Baik, tamu Bapak sudah mengenal diri, yaitu siswa kelas 9. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa menggali tentang MBG. Apa sih sebenarnya MBG itu? Baik, tidak lama-lama lagi kita akan mulai perbincangan kita yang akan membahas tentang MBG yang sudah berlangsung 2 hari ini di SMP 1 Cikarang. Baik, yang pertama untuk Yasmin. Untuk MBG ini di sekolah kita yang baru hari kedua nih ya, ini menurut kamu bagaimana? Sejauh ini MBG atau program makan bergizi gratis yang Ya. dilaksanakan oleh Pak Prabowo Subianto di sekolah saya itu sudah berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar ya. Ya, antusias siswa dari bulan-bulan lalu juga sudah banyak ya tentang program ini. Sampai sering kali saya mendengar kapan ya kita akan ada MBG di sekolah kita. Sudah berharap-harap ya. Sudah berharap, dan akhirnya sampailah program MBG di sekolah kami gitu. Kita juga para siswa terus senang dan juga bangga karena akhirnya SMP 1 mendapatkan MBG. MBG makan bergizi gratis. Coba menurut kamu gimana? Menurut kamu? Oke, menurut saya Suaranya agak kencang dikit suaranya. Oke, menurut saya program MBG ini atau yang disebut makanan bergizi gratis ini sangat bagus untuk siswa yang mau menabung. Kenapa itu bagus? Karena ini program ini gratis dari pemerintah. Selain gratis juga ini bergizi. Tabungannya bertambah berarti ya? Ya, bertambah juga tabungan siswa. Karena adanya program ini, siswa juga dapat mendapatkan gizi yang lebih dari makanan yang diberikan oleh Pak Prabowo ini. Oke, tepuk tangan buat Pak Prabowo dong. Oke, ini pertanyaan pertama tentang MBG. Jadi banyak senangnya anak-anak, suka dukanya, dan senangnya terutama karena begitu pas lapar-laparnya ya mendapatkan suguhan menu MBG yang bergizi dan gratis lagi. Tentunya ini dapat memberikan semangat anak-anak agar belajarnya lebih fokus dan tubuhnya tentunya bisa lebih sehat, itu kan ya. Oke, yang kedua menurut Yasmin, sementara ini untuk menu yang dihidangkan itu ada komen nggak, atau dari teman-temannya bagaimana komen terhadap menu yang disajikan? Sejauh ini tidak ada komen di sekitaran saya karena kita cukup puas juga dengan menu yang dihadirkan. Kayak dari hari pertama itu ada ayam, tahu, capcay sama bedek gitu. Jadi ada karbonya, ada seratnya, protein, dan ada vitaminnya gitu ya? Ya, pas. Terus juga di hari sekarang itu ada tempe, juga ada telur dadar, sama wortel dan juga kacang polong. Iya, jadi tempe itu makan khas Indonesia. Jadi protein yang paling tinggi gizinya, proteinnya itu adalah tempe. Tempe jangan dianggap itu makanan yang bergizi buat tubuh kita. Menurut kamu gimana untuk komen makanannya? Menu-menunya itu sudah memenuhi harapan anak-anak itu gimana? Untuk menu-menunya juga
sama seperti Yasmin, komentarnya untuk menunya tidak ada, sudah oke lah menurut kami di sekitaran saya juga. Sudah enak dan juga lumayan juga ya menunya, ada ayam juga, ada buah-buahan. Kalau tadi dapatnya di hari kedua ini kelengkeng ya sama kelengkeng ya, kelengkeng sama pisang untuk hari pertama. Ada nasinya juga lumayan menurut kami. Terus hari ini tadi udah makan semuanya ya? Kebagian ya? Sudah Teman-teman di kelas semuanya kebagian? Alhamdulillah sudah. Dan jangan lupa gurunya. Gurunya wali kelas dapat jadinya langsung diambil anak ya di kelas ya. Oke, ini komentar dari menu yang disajikan oleh dapur MBG. Mudah-mudahan bisa memenuhi selera anak sehingga anak makannya berselera dan menghabiskan apa yang disajikan. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah makanan bergizi. Itu adalah penting bagi pertumbuhan anak-anak atau siswa yang sedang menuntut ilmu. Karena di sekolah itu perlu kita ketahui yang dipupuk bukan ilmu pengetahuan saja, yang diajarkan bukan psikisnya yang sehat, yang mewah, pengetahuannya banyak itu mewah hidupnya, ya. Jadi anak-anak sekolah itu mewah ilmunya, walaupun miskin hartanya karena belum kerja. jangan merasa kaya sebagai sesuatu, kaya ilmu boleh. Kemudian untuk masalah imbas ke fisik anak-anak, kira-kira kedepannya sebulan pertumbuhan badannya gimana? Sehat atau yang sakit-sakit, yang meriang-meriang jadi sehat gimana menurut Yasmin? Kalau misalnya memang kan MBG ini tujuannya untuk menghindari angka stunting ya. Iya, betul, juga stunting. untuk menaikkan gizi anak Indonesia, karena beberapa tahun ini laporan gizi ke anak itu kurang banget dari yang semestinya gizi anak ditemukan. Iya. Terus kamu? Kayak menurut saya untuk kesehatan fisik kedepannya mungkin bisa mengurangi angka stunting, tetapi juga menurut saya itu kesehatan fisik itu dipengaruhi juga oleh kesadaran dirinya juga Pak. Iya. Jadi program ini juga udah bagus. Jadi fisiknya terutama ke depan tuh mudah-mudahan diharapkan sebulan sudah kelihatan ya. Betul. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kurus stunting ya, tidak ada bergizi. Tapi kedepannya mudah-mudahan pertumbuhan fisiknya kan masih pertumbuhan fisik juga, tubuhnya anak-anak bisa berkembang dengan baik. Jadi kalau tumbuhnya baik, insya Allah psikisnya cara berpikir juga tumbuh dan berkembang. Oke, itu masalah fisik ya. Jadi MBG ini bisa mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang ke depan untuk anak-anak kita, anak Indonesia. Mudah-mudahan tubuhnya tidak ada yang kekurangan gizi karena nanti juga mungkin di samping bervariasi makan ada susu ya. Sekarang kan baru 2 hari belum dapat susu ya. Mudah-mudahan besok ada atau hari itu ada susu dan sebagainya, sehingga pemenuhan gizi untuk anak-anak tubuhnya insya Allah bisa berjalan dengan baik dan mungkin sehat lah ya, sehat dan kuat. Ya ini yang keempat nih pertanyaannya. Kalau anak-anak Indonesia sudah kuat secara fisik, tumbuh sehat dan kuat tentunya ya, strong body. They have strong body ya. Jadi tubuh yang sehat itu harus dimanfaatkan untuk apa? Menurut kamu gimana Yasmin? Tubuh kuat sehat harus untuk apa? Kalau tubuh kuat yang sehat itu pastinya harus dioptimalkan dalam kegiatan belajar mengajar kita. Oke, 100. Jadi dioptimalkan dalam belajarnya. Terus apa lagi? Sama kalau misalnya ada sobat-sobat kejar yang lebih akademik, berarti kalian fokuskan makanan kalian untuk bisa memenuhi gizi apa ya, tumbuh kembang otak, nutrisi otak ya, banyak ya. Jadi fisiknya sehat dan digunakan bukan untuk berantem ya. Menurut kamu gimana? Menurut saya program ini diharapkan dapat menumbuhkan program, maksud saya cara berpikir mereka sehingga menjadi lebih baik lagi, seperti memenuhi kegiatan-kegiatan positif yang biasanya kan disediakan oleh sekolah seperti eskul tuh ya, eskul. Ya, diikuti. Ada yang lain juga seperti yang udah karpe 5 ya. Yang disediakan sekolah lah, pokoknya itu kan kegiatannya positif. Ya, nah itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, jadi punya badan yang kuat sehat, imbas di MBG ini, anak-anak jangan salah menggunakan badannya dan tubuhnya, oke? Jangan punya badan kuat, tumbuh dengan baik, sehat,
tapi digunakan memukul temannya itu no. Digunakan berantem jangan. Tapi gunakan yang pertama untuk belajar yang sungguh-sungguh supaya prestasi meningkat. Karena tubuhnya sehat pasti otaknya juga sehat. Yang kedua, jangan lupa sebagai orang yang beragama, jadi tidak ada yang nggak punya agama kan? Semuanya beragama ya. Jadi gunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah kepada Tuhan, kepada Allah semakin getol. Sudah tubuhnya kuat, sehat, dikasih makan gratis bergizi, tapi punya fisik yang bagus, punya akal pikiran yang cerah, yang cerdas, tapi tidak digunakan untuk beribadah. Jadi ketaatan kepada Allah itu harus mulai ditingkatkan, betul? Dan kemarin mungkin yang agama Islam ya, yang sholatnya malas-malas atau yang ngajinya malas-malas, karena berkat tumbuh badan sehat akibat makan bergizi dari Bapak Presiden kita ini, semakin sehat ibadahnya. Itu tentu harapan kita, karena dengan ibadah yang baik, insya Allah anak-anak akan bisa punya pengendalian diri yang baik. Tidak gampang ditembus rudal. Jangan rudal. Rudal itu artinya ya tidak gampang ditembus bujukan, rayuan atau hoax, ajakan yang tidak baik. Susah dirayu untuk melakukan kemaksiatan, itu susah. Nah ini kalau sudah rajin ibadah. Nah kita bisa melihat juga teman-teman kalian yang mungkin di kelas yang kamu amati, bagaimana misalkan walaupun sebelum MBG itu anak-anak yang rajin ibadah, yang duhur jamaah, doa ikut, kemudian ikut agama, ikut duha dan sebagainya, itu pasti kamu bisa membedakan kan? Jadi anak-anak yang rajin ibadah itu pasti rajin, nggak mengganggu temannya, rukun dengan teman-temannya, kata kuncinya. Sekarang ada kurikulum yang baru dari Bapak Menteri ini, kita harus rukun dengan teman-teman kita. Jangan sampai kita tidak akur dengan teman kita. Karena kalau ada apa-apa di kelas, yang tahu sendiri duluan adalah teman-teman kita. Ini harus rukun. Dengan rajin ibadah, mudah-mudahan anak-anak bisa meningkatkan kepribadian dengan baik, terutama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diharapkan. Jadi kata kuncinya MBG ini sangat luar biasa, apalagi di daerah kita kan luas Indonesia ya. Ada kawasan timur, ada kawasan yang mungkin di pinggiran, di sekitar perbatasan negara Malaysia, Papua Nugini dan sebagainya, itu banyak anak-anak kita yang terbatas ekonomi orang tuanya. Dengan ada MBG, mudah-mudahan bisa teratasi, tidak stunting lagi, oke? Nah, terus berikutnya, nah ini banyak yang perlu kita obrolkan. Terus berikutnya, masalah MBG ini, anak-anak perlu ini sebagai wawasan. Kata Bapak Presiden kita, Pak Presiden Prabowo, kalau di Brazil katanya itu 40 juta, itu 40 juta siswa ya, ngasih makan 40 juta siswa itu waktu 11 tahun. Lama nggak tuh? Sangat lama ya. Tapi di negara kita 1 tahun ini ya, mungkin udah 1 tahun belum ya, ini sudah mencapai 52 juta siswa yang tercover oleh MBG. Masya Allah, tepuk tangan buat Pak Prabowo, Pak Presiden kita. Masya Allah, luar biasa. Dananya pasti besar sekali, ya kan? Maka dari itu mudah-mudahan kita doakan beliau bisa panjang umur, amin. Panjang umur, bisa mensejahterakan rakyatnya, amin. Bisa memperhatikan pendidikan anak-anak sekolah, anak Indonesia, dan kedepannya yang akan mengganti menjadi penerus perjuangan beliau ke depannya. Oke, yang berikutnya yang perlu saya tanyakan kepada kalian berdua, untuk MBG sendiri ini, misalnya ada komplain, misalnya ada sajian menu yang mungkin kurang berkenan, bisa nggak kira-kira anak-anak memberikan komplain kepada dapur MBG? Menurut kamu gimana? Karena sebelumnya kan, sebelum adanya program MBG di sekolah kita itu telah diisi kuesioner oleh ketua kita. Oh, ada angket ya yang disebar ya. Kira-kira anak-anaknya alergi makanan apa, juga harus menghindari makanan apa, atau tidak suka dengan makanan apa. Nah itu juga seharusnya sudah ada kesadaran dari ortu sendiri. Kalau misalnya
datakan diri anak Anda ke SPG MBG gitu. Jadi menurut saya tetap boleh komplain, tetapi perlu di double check lagi apakah sebelumnya sudah pernah mengisi data tentang alergi anak atau makanan yang nggak disuka anak. Jadi walaupun ada komplain yang sesuai dengan prosedurnya gitu ya. Betul. Komplain mungkin kepada bapak ibu gurunya dan kemudian bapak guru yang menyampaikan ke dapur MBG atau SPPG namanya ya. SPPG lah. Atau pekerja MBG-nya. Iya. Jadi lewat saluran yang benar supaya mungkin tidak membosankan ya, kok itu aja dan sebagainya. Atau menunya sekarang kan nasi putih, atau boleh nggak nanti misalkan request nasi merah yang masih atau nasi goreng sebagainya. Menurut kamu gimana? Komplain misalkan boleh nggak komplain? Boleh aja sih komplain kan itu haknya semua manusia. Hak siswa ya? Hak siswa juga. Untuk komplain menurut saya sesuai faktanya dan juga sesuai kesadaran diri. Kalau misalkan dia alergi, misal ada menu udang nih, dan dia alergi udang, ya udah nggak usah dimakan gitu Pak. Bisa diberikan ke temannya sebelah gitu ya. Dan juga pasti pas sebelumnya itu kan ada kuesioner diberikan kepada orang tua terkait alergi anaknya. Jadi komplain boleh, tapi sesuai fakta dan keadaan sesuai dengan fakta dan sesuai makanan, terus kemudian ke jalur yang benar lewat gurunya yang akan menyalurkan komplain anak-anak ke dapur MBG ya. Itu sementara yang mungkin yang perlu diketahui. Jadi tidak harus menunya sesuai dengan apa yang disajikan dari dapur MBG, tapi anak-anak juga harus dijaring aspirasinya. Atau selama 2 minggu atau sebulan membosankan nggak kira kita. Jadi dari MBG juga harus minta pendapat anak-anak lewat gurunya tentunya, apakah menu yang sebulan disajikan ini sudah memenuhi atau mungkin ada yang perlu diperbaiki. Jadi dari dapur MBG juga harus minta informasi pada anak-anak sekolah lewat para guru-gurunya itu ya tentunya ya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, ke pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pesan kalian kepada teman-temannya dan kepada diri kita masing-masing tentang MBG ini, bagaimana terhadap teman-temannya, harus dihabiskan atau harus ada sisanya atau nggak boleh membuang sembarangan dan sebagainya. Gimana pesan-pesannya? Kamu dulu? Siap sih. Pesan aku untuk kepada siswa yang menerima MBG itu kalau bisa yang menunya dihabiskan itu ya. Karena itu merupakan uang kita juga sebenarnya, gratis tapi kemungkinan ada pajak orang tua kita. Jadi secara nggak langsung orang tua kalian itu memberi makan kalian juga lewat Pak Prabowo. Lewat perantara Pak Prabowo. Jadi dihabiskan aja menunya. Kalau misalnya nggak suka bisa berbagi dengan teman yang lain. Atau mungkin menurut kamu gimana? Kalau bisa dihabiskan Pak. Atau dibawa pulang boleh? Boleh. Yang penting dihabiskan karena masih banyak juga yang belum kebagian MBG kan ya Pak. Jadi bisa yang mungkin hari ini badan kurang fit dan tidak selera, jadi bisa bawa plastik atau bawaan atau plus dari rumah ya. Ada nasi dipisah dengan kuenya, dengan lauknya, mungkin bisa dimakan keluarganya di rumah. Jangan sampai anak-anak nggak selera hari ini kemudian menggerutu ya. Jadi jangan sampai nggak boleh gerutu atau nggak bersyukur kepada MBG makanan yang gratis ini dari pemerintah sudah menurut standar gizi nasional. Pada itu jangan sampai membuang-buang makanan atau dibuang ke tempat sampah atau tidak menghargai makanan dan sebagainya, ini jangan sampai. Jadi anak-anak, pesan dari teman-teman kalian yang tidak suka, yang nggak serela kebutuhan hari ini nggak fit badannya, bisa dibawa ke rumah masing-masing atau temennya yang mau double makan yang biasanya makan banyak, yang kelas 9 kan sekarang butuh energi yang besar ya untuk karbo ya. Mungkin yang mau double silahkan dikasih temennya, yang penting jangan dibuang sembarangan atau nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik sekalian, itu yang perbincangan yang dapat kita bahas pada hari ini tentang MBG. Mudah-mudahan berikutnya nanti semakin baik, tidak terlambat lagi, anak-anak juga disiplin makan. Kemudian setelah mendapatkan asupan gizi yang baik, jangan lupa anak-anak ibadah kepada Allah, ketaatannya tambah. Oke? Betul? Jangan sampai
tidak bersyukur. Cara bersyukur apa? Menjalankan perintah-perintahnya Allah dan sekolah yang benar. Ini sekolah diberikan makanan psikis dan makanan fisik, ditanggung pemerintah. Masya Allah, luar biasa tanggung jawab pemerintah. Mudah-mudahan kedepannya tidak hanya anak-anak yang ditanggung, sekarang kan juga ibu-ibu juga ya, ibu-ibu yang hamil, terus lansia juga, karena juga diberikan makanan MBG. Mudah-mudahan ini tepat sasaran. Dan yang terakhir sekali, mungkin kedepannya tidak ada hanya anaknya atau lansia, orang hamil, tapi bapak-bapaknya dikasih kerjaan yang gajinya gede. Bapak-bapaknya dikasih kerjaan, dikasih gaji yang memadai, sehingga nanti satu saat siapa tahu MBG, karena bapaknya sudah punya gaji gede, MBG di stop kan, jadi bapaknya sudah bisa memberikan asupan gizi pada anaknya, keluarganya yang baik ya. Jadi intinya nanti yang terakhir, jangan lupa bapak-bapaknya diberikan pekerjaan dan gaji yang layak itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Lambaikan tangannya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.